Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, perbedaan tidak akan pernah lepas dari jati diri bangsa kita. Negara Indonesia ini sejak awal didirikannya sudah merupakan negara yang majemuk dengan berbagai keragaman yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Kita memiliki suku bangsa yang beragam, bahkan bahasa, agama, dan adat istiadat pun beragam. Dari data pusat statistik menyebutkan bahwa di negeri kita terdapat 652 bahasa dan lebih dari 1340 suku bangsa. Dengan demikian, dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh bangsa kita pun berbeda-beda. Ada 6 agama dan kepercayaan yang diakui dan diakomodasi oleh negara. Masing-masing pemeluk agama dan kepercayaan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Maka dengan demikian sudah selayaknya jika bangsa kita tidak alergi dengan yang namanya perbedaan. Tujuannya adalah untuk saling mengenal, untuk saling melengkapi, bukan untuk saling mencaci, menghina, menghakimi, mengintimidasi dan diskriminasi kepada salah satu kelompok dan mengunggulkan kelompok yang lainnya. Karena hal tersebut bisa memicu gesekan dan ketegangan sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menegaskan kepada kita untuk hidup terbuka, saling mengenal, saling bekerja sama, serta hidup serta berdampingan di dalam damai. Dengan kondisi semacam itu, maka akan tercipta kondisi di mana kita bisa menciptakan sebuah perbedaan, karena peradaban hanya bisa dibangun dalam kondisi umat yang bersatu, hidup yang damai dan saling tolong-menolong. Tidak akan tercipta situasi yang kondusif dan mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan serta penciptaan peradaban yang lebih maju jika antara umat saling membenci, saling menghasut, dan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, salah satu kunci pokok terciptanya ukhuwah Islamiyah telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok
lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini menegaskan kepada kita untuk tidak saling menghinakan dan memperolok saudara kita sesama, karena kita tidak tahu, bisa jadi yang kita olok-olok tersebut berpotensi lebih baik ketimbang kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sifat tenggang rasa sangat dibutuhkan untuk menciptakan suasana kondusif di dalam persaudaraan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi kita akan merayakan pesta demokrasi dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala kota ataupun kabupaten. Perbedaan pilihan bukan menjadi alasan untuk saling mencaci maki, bukan untuk menjadi alasan untuk saling menghina, untuk saling merendahkan yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, mari kita saling menghargai, saling menghormati, saling memberikan kesejukan dan kedamaian, agar terwujudnya cita-cita utama keislaman adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah khutbah singkat ini. Semoga kita senantiasa selalu menjadi hamba yang menjalin persaudaraan sesama umat Islam maupun sesama umat manusia lainnya, karena dengan persaudaraan kehidupan akan stabil, kehidupan akan tenang, akan tentram, dan kita bisa menjalankan ibadah kapanpun dan dalam keadaan bagaimanapun. Semoga Allah senantiasa memberikan segala kebaikan dan cintanya kepada kita, hingga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.